أولا ينوي التيمم، ثم يضرب الأرض الطهور بيديه مبسوطتين، ثم يمسح وجهه بباطن أصابعه عرضا، ويمسح راحتيه بكفيه ضربة واحدة. هذا هو صفة التيمم الموجزة. نعم. Tadi ada saya lihat yang salam pada saat selesai pas saya salam, subhanallah, saya balik ke kanan, terus saya balik ke kiri, saya lihat di sebelah saya itu ada jemaah yang salam, bukan di sebelah saya, di saf kedua waktu itu ya, tadi. Kemudian dia waktu salam membuka telapak tangannya. Ini sekaligus saya ingatkan, ini tidak pernah ada sunnahnya ya. Ini tidak ada sunnahnya. Jadi Nabi SAW pada saat salam meletakkan telapak tangannya kanan di atas paha kanan, kiri di atas tangan kiri, dan paha kiri, dan merapatkannya lalu salam tanpa membukanya. Nah ini ada pernah saya tanya seseorang, kenapa dibuka? Dia bilang ini membuka pintu rezeki. Kalau kanan, yang kiri ini menolak bala. Ya. Ini semua di karang-karang. Ya. Ini luar biasa, kita di Indonesia ini ahli karang-karang. Gitu. Ya. Kalau suara ngarang ini, waduh luar biasa, paling banyak. Ya. Ya, semoga Allah berikan hidayah. Mestinya tidak boleh, kita sudah punya syariat lengkap. Gitu kan? Sudah jelas syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz, mohon nasihat dalam menghadapi zaman yang penuh fitnah seperti sekarang ini. Fitnah maknanya ujian. Nasihat saya, kembali kepada Alkitab dan Sunnah ala fahmis salaf. Tidak dapat tidak. Kembali ke manhaj salaf secara hakiki, bukan mengatasnamakan salaf, tetapi kembali benar merujuk kita ke manhaj salaf, akidahnya dan ibadahnya dan seterusnya. Karena biasanya di zaman yang penuh dengan fitnah, maka akan terlihat jelas dan terang seperti matahari di siang bolong. Mana orang-orang yang berpaham sesat dan kepada firqah-firqah sesat dan asal mengatasnamakan nama saja ke ahlus sunnah atau ke salaf, terlihat pada zaman fitnah itu. Seperti pada hari ini terlihat jelas, oh fulan ternyata khawarij. Si fulan begitu semangatnya khawarijnya kelihatan. Karena zaman fitnah itu ujian. Dan ini sedang melanda kita. Kembali mempelajarinya, memahaminya, meyakininya, mengimaninya, dan tetap belajar, duduk di majelis ahli ilmu. Kenapa ke manhaj salaf? Karena manhaj salaf inilah Islam. Karena kaum salaf sahabat yang kemudian diikuti oleh tabi'in, tabi'ut tabi'in. Luar biasa manhaj yang besar ini. Bukan mengatasnamakannya, tetapi manhajnya khawarij atau manhajnya hizbiyah harakiyah atau manhajnya muwazanah dan lain sebagainya, harus kuat dan tinggalkan kelompok-kelompok itu. Tetap istiqamah dengan ilmu dan amal, karena tidak ada istiqamah tanpa ilmu dan amal. Dan berdekat-dekat dengan ahli ilmu yang benar-benar ahli ilmu, yang manhaj dan lurus.
Walaupun hanya 1, 2, 3 orang. Bagaimana supaya kita memantapkan hati kita bahwa kita di dunia ini untuk beribadah kepada Allah? Ya sudah jelas nasnya dalam Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka kita harus belajar supaya kita paham. Dan juga kita harus tahu bahwa kita hidup ini diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Tapi enggak lepas juga kita ini di muka bumi untuk memakmurkan muka bumi ini. Ibadah tetap kepada Allah, memakmurkan muka bumi kita tetap. Kita usaha, dagang dan yang lain. Enggak boleh ditinggalkan, enggak boleh. Enggak boleh, kita ibadah aja, kita enggak mencari nafkah, enggak boleh. Kita wajib mencari nafkah. Kita enggak boleh mengharap sesuatu dari manusia, enggak boleh. Enggak boleh kita menjadi beban buat orang lain, enggak boleh. Kita wajib mencari nafkah untuk diri kita, istri kita, orang tua, anak, wajib. Kemudian juga kita jangan terpengaruh dengan dunia. Jangan kita dilalaikan oleh dunia, jangan dilalaikan oleh harta. Tujuan hidup kita adalah sorga. Karena diri kita ini sudah dibeli oleh Allah yang jaminannya sorga. Maka kita wajib beramal ikhlas karena Allah SWT. إخوة الإسلام، ومن فضل الله على هذا المنهج السلفي الصحيح أن كتب الله له البقاء والانتشار، بينما تعيش كثير من الشعارات والدعوات العثار والاندثار. ولقد تفيأت بلادنا المباركة، بلاد الحرمين الشريفين، في تاريخها الإسلامي المشرق عقيدة سلفية ودعوة إصلاحية تجديدية أسفرت عن التمكين المكين لهذا الدين المتين بعد المراغمة مع جحافل الزيغ والباطل التي اندحرت بفضل الله فليلة العرنين. وكان من هذه الدعوات المباركات الطيبات الزاكيات دعوة الإمام المجدد إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وطيب ثراه. قد قام في الدنيا مقام هداية يدعو إلى التوحيد والإيمان وأضاء نورا لم يزل متألقا يهدي به لله كل أواني. لقد كانت دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله دعوة تجديدية لمن درس من معالم الملة والدين، تصحيحية لما فسد من معتقدات بعض المسلمين، حاربت البدع والخرافات والآراء الشاذة والضلالات. لم تكن دعوة إلى دين جديد ولا إلى مذهب خامس، بل ترسمت هدي سيد الأنبياء والصحابة الأصفياء والتابعين الأوفياء في العمل بالكتاب والسنة، وهي بريئة كل البراء عن مباءات التكفير ومنهج الخوارج الخطير. ومع ذلك لقيت هذه الدعوة الإصلاحية من المزاعم والافتراءات والتشويه والشائعات الغفير والكثير. ومع أننا في زمن المعلومة الصحيحة وإمكان معرفة الحق والحقيقة، إلا أن وصمها ولمزها وأهلها بالوهابية فلا يزيدهم إلا ثقة بالحق واستمساكا به. وإن بلاد الحرمين الشريفين حرسها الله لتنهج المنهج السلفي الوسطي المعتدل القائم على نور الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح لهذه الأمة. Assalamualaikum, sudah bersama dengan ini pengisi penceramah kajian yang ada di Masjid Nabawi Madinah Arab Saudi. Ustadz, tahun ini ada fenomena banyak juga yang berhaji tapi tidak menggunakan visa haji, Ustadz, menggunakan visa non haji, Ustadz. Baik. Gimana, Ustadz ya? Barakallahu fiikum. Kita tahu di antara salah satu perintah Allah adalah mentaati pemimpin, dan di antara salah satu peraturan yang ditetapkan oleh pemimpin, tidak boleh kita berhaji kecuali dengan izin resmi dari negara tersebut. Dan kita tahu visa ziarah itu adalah visa di mana kita boleh masuk tapi bukan untuk berhaji. Maka gunakanlah sesuai dengan kesepakatan. Karena al-muslim ala syurutihim, seorang muslim sesuai dengan syarat yang telah mereka tentukan antara satu dengan yang lainnya. Ketahuilah, kenapa kita mengatakan yang demikian? Karena tahun kemarin banyak di antara saudara kita yang menggunakan visa ziarah, kemudian mereka masuk Mina, Muzdalifah, masuk Arafah, dan menggantikan
orang-orang yang sudah antri puluhan tahun, terutama yang lansia, banyak di antara mereka yang meninggal. Siapa yang bertanggung jawab? Mereka sudah antrian 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun. Tiba-tiba karena kita gantikan posisi dan lokasi mereka, mereka pun meninggal. Siapa yang bertanggung jawab? Jadi bukan masalah main-main, ini masalah nyawa. Artinya kita tahu musim haji, Arafah tidak terlalu luas. Muzdalifah juga demikian, Mina juga demikian. Sehingga dibatasi jumlahnya, bukan karena tidak ingin memasukkan orang melaksanakan ibadah haji, tapi kemaslahatan bersama, terkhusus mereka yang sudah tua. Maka tentunya di antara adab kita kepada orang tua, kita dahulukan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi mereka yang sudah antrian puluhan tahun. Barakallahu. Jika seorang dibukakan oleh Allah pintu ibadah dan dia diberi kemudahan oleh Allah, maka dia fokus di situ. Bukan berarti dia meninggalkan ibadah yang lain, tapi dia fokus. Ada orang dibukakan pintu sedekah terus. Tapi yang lain juga dia tata ibadahnya pelan-pelan. Tapi ada yang Allah bukakan, maka dia fokus ke situ, konsentrasi. Kenapa? Karena dia diberi kemudahan ke situ. Maka jangan dia terlalu berangan-angan kepada yang lain, sementara dia bukan ahlinya di situ. Dia ahli sedekah, ya sudah sedekah full. Ada orang dimudahkan puasa sama enggak puasa seperti sama saja. Ya sudah puasa terus saja. Puasa Senin Kemis atau puasa Daud, dia merasa kuat, enggak ada letih, enggak ada apa, santai. Ya udah, Allah bukan pintu puasa aja, apa susahnya? Tinggal puasa, karena kau mudah. Sebagian orang susah untuk apa? Puasa. Ada yang dimudahkan salat malam, mudah sekali dia bangun malam. Ada yang susah bangun malam, tidur sampai azan, menjelang qomat baru bangun. Bangun tengah malam susah, berat sekali. Ada orang seperti itu modelnya, kalau sudah tidur berat. Jangan dia paksakan, dia nggak mampu, sudah cari yang lain, mungkin dia dibukakan pintu yang lain. Maka seorang berusaha mencari suatu pintu amal soleh yang dia bisa menyibukkan dirinya di situ, konsen di situ, sehingga Allah memberikan keberkahan baginya. Ustadz, kenapa zikir setelah sholat berjamaah tidak boleh dilakukan secara bersama-sama dengan dipimpin imam? Jawabannya cuma satu, nggak ada dalilnya. Itu saja. Kenapa nggak ada? Tandanya emang nggak ada. Masa nggak ada para sahabat? Atau lupa para sahabat? Untuk yang satu ini lupa mereka meriwayatkan. Hanya Pak Kiai kami yang meriwayatkan. Kan nggak ada ikhwafiddin. Tandanya emang nggak ada. Demikian juga doa berjamaah. Tidak ada dalilnya. Kalau ada, Masya Allah ikhwafiddin, kalau ada, itu satu hari memimpin sholat berapa kali Rasulullah? Memimpin sholat satu hari berapa kali? 5 kali. Setahun berapa kali? Kalikan saja 365, kalikan 5. Masa tak ada para sahabat satupun yang tahu tentang memimpin doa dan memimpin zikir? Bayangkan ikhwafiddin, hampir 900 kali. Tak ada satupun. Itu memang tandanya tidak ada. Perbanyak kalian punya teman-teman yang soleh. Kenapa? Fa inna lahum 'indallahi syafa'ah. Mereka itu bisa punya syafaat nanti hari kiamat. Mungkin teman kita masuk surga lebih dulu, dia cari mana fulan yang kemarin haji sama aku ya Allah. Dia sekamar sama aku ya Allah. Dia makan bareng sama aku ya Allah. Aku kok nggak kelihatan sama dia. Bisa dikasih syafaat ya Allah. Makanya penghuni neraka itu ketika ada satu orang yang keluar dari neraka ya, karena orang beriman itu gak akan kekal di neraka. Semoga kita masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tahu-tahu ada orang yang keluar dari neraka, ditanya siapa yang ngasih syafaat sama fulan? Dapat syafaat dari malaikat? Bukan. Ini ngobrol mereka penghuni neraka. Dapat syafaat dari para nabi? Bukan. Dapat syafaat dari ustadznya? Bukan. Dari siapa? Dari sohibnya, dari kawannya ya. Maka ketika itu penghuni neraka mengatakan, fama lana min syafi'in wala sadiqin hamid. Kita ini nggak punya yang ngasih syafaat sama kita, nggak punya kawan dekat juga, kawan dekat yang bisa memberikan syafaat. Kawan dekat dalam urusan bisnis, usaha, kita banyak kawan. Mendidik anak untuk menjadi anak soleh tidak mudah, tapi pahalanya, efeknya luar biasa ya. Ibu masih hidup aja, kalau dia beramal soleh akibat tarbiyah ibu-ibu, maka pahalanya ngalir sama ibu-ibu. Baik, apakah seluruh amal soleh yang dilakukan oleh seorang anak mengalir kepada orang tuanya? Jawabannya tidak semua. Tetapi seluruh amal soleh yang merupakan dampak dari didikan orang tuanya, itu yang mengalir kepada orang tuanya. Semua, saya ulangi, semua amal soleh yang dilakukan oleh seorang anak dan amal soleh tersebut merupakan dampak dari didikan orang tuanya, itulah yang mengalir kepada orang tuanya. Misalnya orang tuanya yang manggil guru ngaji, memang bukan dia ngajar langsung, tapi dia manggil guru ngaji.
Dia ngajak ke pengajian, suruh anaknya dengar. Bukan dia bilang ini ustaz, tapi dia ngajak ke pengajian. Dia ngajak anak untuk murojaah. Sehingga akibat didikan-didikan yang berkesinambungan tersebut, akhirnya sang anak menjadi anak soleh, maka seluruh amalan anak soleh tersebut ngalir kepada sang ibu. Maka berusaha kita punya sumbangsi dalam pendidikan anak kita. Dan kita perlu perjuangan dalam mendidik anak. Ya. Perlu kesabaran, dekat sama mereka, ngobrol sama mereka, dengar curhatan mereka. Ya. Kata Rasulullah SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang diinginkan kebaikan untuknya, maka dia akan difaqihkan dari ke dalam agama. Berarti orang-orang yang mereka sudah mencintai ilmu agama, senang mendengarkan kajian-kajian. Berarti Allah sedang memanggil hati-hati Anda. Berarti Allah sedang menyejukkan hati-hati Anda. Maka berbahagialah orang-orang yang sekarang senang dengarnya kajian, senang hadir ke majelis ilmu, senang mengikuti poster-poster dakwah dan merepost poster-poster dakwah. Senang dia ada quote-quote bagus dan itu berkenaan dengan agama. Dia senang men-share-nya, dia senang nge-postnya. Bukan hanya foto-foto dia saja ketika jalan-jalan, tapi ada quote-quote yang memang dia bisa share. Berarti Anda sedang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah. Karena tidak banyak hati-hati yang terpanggil, tidak banyak hati-hati yang menjadi bagian daripada orang yang diinginkan oleh kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, "Man yuridillahu bihi khairan." Khairan di sini dengan lafaz nakirah yang menunjukkan kebaikan banyak, kebaikan yang sangat banyak. Dalalatun 'alal kathrah, menunjukkan banyak sekali kebaikan diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang ini. Maka berbahagialah. Seorang itu di kondisi apapun, dia harus memiliki taklim rutin, ya, majelis ilmu rutin. Dia hadir di situ. Dia paham, tidak paham, mengerti, tidak mengerti, semangat, tidak semangat, dia harus hadir. Begitu saja kaidahnya. Dia ngantuk, capek, atau mungkin di majelis dia cuman ngantuk saja, nggak apa-apa, datang saja, hadir saja. Sebab itu dikatakan oleh Nabi, ulaika qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Mereka ini satu kaum, kawan duduknya tidak pernah merugi. Ini hadis kisahnya tentang ada orang yang masuk di majelis Nabi. Orang ini bukan untuk mendengar Nabi. Dia datang karena ada kawannya di situ duduk. Makanya dia ikut duduk karena ada kawannya duduk. Maka ditanyakan tentang orang ini. Kata Nabi, mereka ini satu kaum yang kawan duduknya tidak pernah merugi. Jadi orang yang seperti itu saja tidak merugi. Apalagi orang yang datang ke majelis ilmu memang untuk apa? Untuk kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah, yauma khalaqas samawati wal ard, minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim, fala tadhlimu fihinna anfusakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan dan itu sudah ada sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan tersebut, arba'atun hurum, ada 4 bulan haram, maksudnya bulan yang terhormat. Ada 4 bulan yang mulia, yang terlarang pada bulan-bulan tersebut terjadi peperangan. Ya. Kata Allah, minha arba'atun hurum, di antaranya 4 bulan. Dan ini adalah agama yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Ya Allah sebutkan di antara 12 bulan ada 4 bulan spesial yang disebut dengan bulan haram. Kata Nabi SAW, 3 bulan berturut-turut dan satunya terpisah sendiri. 3 bulan berturut-turut tersebut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Kemudian yang terpisah sendiri adalah bulan Rajab, yaitu antara Jumada Tsaniyah dengan bulan Sya'ban. Ya. Di antara keistimewaan bulan-bulan haram ini, ya, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan untuk melarang bermaksiat di bulan tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tadhlimu fihinna." Janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut, yaitu 4 bulan haram tadi. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Jangan kalian menzalimi diri kalian. Kita tahu namanya berbuat zalim kepada diri sendiri, bermaksiat kapanpun dilarang. Tatkala Allah mengkhususkan pelarangan berbuat maksiat di 4 bulan ini, berarti dosanya tidak seperti di bulan-bulan yang lainnya. Berarti berbuat maksiat di bulan haram ini tidak sebagaimana di bulan-bulan yang lainnya, sebagaimana penjelasan para ulama. Dosanya diperbesar oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dari mafhum al-mukhalafah, kata para ulama, berarti kebalikannya, kalau dosa-dosa perbesar pada bulan tersebut, maka demikian juga ketaatan. Ketaatan yang dilakukan pada bulan-bulan haram tidak sama ketaatan dilakukan di bulan-bulan yang lainnya. Di bulan-bulan haram ini berusaha menjauhi kemaksiatan dan berusaha menjalankan ketaatan karena dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya pesangon hasil kerja di bank? Pesangon hasil kerja di bank sama sebagaimana pensiunan hasil kerja di tempat bermasalah.
ada salah satu artikel yang ditulis oleh, kalau nggak salah, Syekh Khalid Ad-Dausiri. Beliau menulis tentang uang pensiunan, dan buku itu salah satu referensi yang saya gunakan untuk menulis fikih ASN dan karyawan tentang pembahasan masalah pensiunan. Beliau sebutkan pensiunan dari perusahaan yang haram, hukumnya haram. Sehingga orang dapat pensiunan dari perusahaan khamr, perusahaan riba, ya, tidak boleh dia terima, karena itu adalah pensiunan dari perusahaan yang haram. Oleh karena itu, kalau dapat pesangon dari lembaga keuangan yang ribawi, dan itu nggak mungkin Anda tolak masuk ke rekening pribadi, maka nanti bisa disalurkan untuk kegiatan sosial. Kecuali jika Anda dalam posisi membutuhkan. Pak, ini kalau saya kasihkan semua, saya langsung jatuh miskin. Saya tidak punya dana yang cukup untuk menghidupi anak dan istri. Baik, jika demikian, Bapak berarti termasuk orang yang tidak mampu. Dan orang yang tidak mampu berhak untuk mengambil sebagian harta haram. Sebagaimana ini nanti akan dia berikan kepada orang yang tidak mampu. Berarti termasuk dirinya juga. Maka dia boleh mengambil dengan nilai yang cukup bagi dia untuk jeda waktu mencari sumber pendapatan yang halal. Sehingga Bapak kira-kira bisa nyari kerja yang halal berapa lama? Saya usahakan 2 bulan lagi saya bisa kerja yang halal. Ini masih proses untuk pencarian. Baik, berarti Bapak ambil yang cukup untuk nafkah 2 bulan. Sambil berproses ya. Nah, ketika dia sudah dapat gantinya, maka ditutup dan dia gunakan harta yang halal. Itu toleransi yang diberikan oleh dalam penjelasan Ibnu Qayyim, dan sebelumnya adalah penjelasan Al-Ghazali rahimahumullah. Anak-anak diajarin bukan lagu, Al-Quran, sunnah Nabi, zikir. Kalau dia bisa nyanyi, dapat pahala apa kita? Nggak ada pahalanya, minimal itu. Tapi kalau dia baca Quran, Bapak Ibu ajar dia doa, Rabbi ghfirli wali walidayya, hafalin. Itu lebih baik daripada 1000 karaoke, 2000 karaoke bahkan. Dosa semua itu kepada Allah. Kenapa harus begini? Dianggap satu program, bangga. Malam minggu pergi sama-sama, la haula wala quwata illa billah. Bukannya diajak ke rumah anak yatim, sedekah. Bukannya diajak melihat keadaan orang-orang miskin tetangga di sebelah. Duduk, panggilin pengaji, tenaga pengajar. Panggilin seorang hafid Quran, kalau anak laki-laki hafidah Quran, kalau perempuan ke rumah. Biarin mereka hafal Quran. Kalau kita belum bisa baca Quran, jangan wariskan keburukan pada anak-anak. Saya selalu bilang itu, jangan pernah wariskan keburukan kita pada anak-anak. Kalau kita nggak bisa ngaji kecuali umur 40-30 tahun, anak-anak harus hafal Quran di umur 10 tahun kalau perlu. Buat mereka jauh lebih berprestasi daripada kita. Kalau mereka hafal Quran, kita panen pahalanya kan. Ada sebahagian kaum muslimin yang mereka ditimpa musibah penyakit. Sudah ratusan dokter yang mereka datangi, tidak sembuh-sembuh. Akhirnya mereka datang ke dukun. Baru sekali saja datang ke dukun langsung sembuh. Ketahuilah ini bukan yang namanya karamah, namun ini adalah fitnah. Kenapa kita katakan dengan fitnah? Supaya kita terus datang kepada dukun tersebut, yang mana kalau kita datang, yang mana pada akhirnya kita akan disesatkan. Karena itu merupakan cara syaitan untuk menyesatkan anak Adam. Karena Rasulullah SAW melarang kita datang ke perdukunan. Man ata kahinan, man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang datang ke tukang ramal, barang siapa yang datang ke dukun, kemudian dia percaya dengan apa yang mereka katakan dan yang mereka ucapkan, maka dia sudah mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kadang-kadang banyak kaum muslimin datang ke perdukunan langsung diberikan kesehatan. Ini bukan karamah, namun itu adalah fitnah. Apa maksudnya? Cara syaitan untuk menyesatkan anak Adam. Mana nanti orang kalau meninggal pas lihat malaikat maut, orang-orang kafir, orang munafik, orang musyrik, orang yang banyak dosa tidak sempat taubat kepada Allah akan menyesal. Ini Allah sudah turunkan dari 1400 tahun yang lalu. Qala rabbirji'un. Orang-orang ini yang mati tidak punya amal saleh atau dalam kondisi tidak beriman kepada Allah, mereka mengatakan, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku di dunia, la'alli amalu salihan fima tarakt, agar aku sempat mengerjakan amal saleh aku sia-siakan. Maka tidak ada gunanya. Maka beramallah sebelum kau menyesal. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kalau seandainya di detik ini, di waktu ini, ada salah satu mayit dari kuburan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu diberikan pilihan, apa yang akan kamu lakukan? Sekarang kamu masih dikasih oleh Allah umur setengah jam hidup. Apakah dia akan kembali ke makanan favoritnya? Apakah dia akan kembali meeting miliaran rupiah? Apakah dia akan kembali lagi mengejar prestasi atau jabatannya di dunia?
Demi Allah tidak, teman-teman. Dia akan melakukan setengah jam itu, memaksimalkan agar dia bisa mengerjakan amal yang paling bisa membantu dia selamat di akhirat sana, atau dia melakukan taubat agar dosanya tidak akan mendatangkan hukuman untuk dia. Oleh karena itu jangan tunggu waktu itu, karena setiap saat kita bisa meninggal dunia. Makanya para ulama menyebutkan di antara faedah kenapa kalau kita habis buang air keluar dari toilet kita mengatakan ghufranaka, ya Allah ampunanmu. Di antaranya kata para ulama, karena kita mengakui dosa kita, tidak pandai bersyukur kepada Allah. Sungguhnya kita bisa buang hajat, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya perut kita ditahan, kita tidak bisa buang angin, tidak bisa buang hajat, maka itu seorang akan tersiksa dengan penyakit tersebut. Namun kita buang hajat dengan mudahnya, namun kita tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya gali di depan masjid dapat harta, kita semua akan menyatakan harta siapa? Harta siapa, Bu? Harta Karun. Padahal Karun belum pernah datang ke Karangasem. Kenapa disebut harta Karun? Karena Karun bukan Kirun ya, Kirun pelawak. Harta Karun. Kenapa? Karena Karun simbol kekayaan dunia di zamannya. Lihat surat Al-Qasas ayat 76 sampai 84. Tetapi apakah dia mulia? Enggak. Ternyata jangankan di akhirat, di dunia dia disiksa oleh Allah, ditenggelamkan oleh Allah ke dalam bumi. Hartanya ditenggelamkan oleh Allah, dicap oleh Allah sebagai orang kafir, dicap oleh Allah sebagai orang yang tidak beruntung. Ini menunjukkan harta bukan tanda kemuliaan, miskin bukan tanda kehinaan. Apakah orang yang berumur 40 tahun susah dapat hidayah? Enggak, kalau dia bersungguh-sungguh. Ingat Pak, umur 40 sampai 60 tahun ini umur yang rawan. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang umur 40 tahun. Dan hadis menyebutkan tentang umur 60 tahun. Adapun 40 tahun disebutkan dalam ayat wabalaghu arba'ina sanah, ketika Nabi Sulaiman telah sampai kepada umur 40 tahun. Maka ia berkata, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai. Kenapa? Karena di saat umur 40 tahun itu adalah merupakan kesempurnaan akal seseorang. Dalam hadis Rasulullah sabda, Allah masih memberikan udzur kepada hamba sampai umur 60 tahun. Artinya kalau 60 tahun belum taubat juga biasanya sih susah dapat taubat setelah itu. Maka umur 40 sampai 60 tahun ini bagaimana supaya membiasakan sehingga ketika umur 60 tahun kita sudah terbiasa di atas ketaatan. Makanya jangan antum berkata begini, saya taubatnya nanti aja udah tua. Enggak mungkin. Kata Ibnu Qudamah, orang yang menunda taubat itu seperti orang yang mau mencabut pohon. Pas dia mau cabut kuat. Lalu dia berkata, kalau gitu saya cabutnya tahun depan aja. Pas tahun depannya bercabut semakin kuat, semakin kokoh. Demikian pula orang yang berbuat maksiat, semakin tua di atas maksiat, semakin kuat di atas maksiat, semakin susah taubatnya kepada Allah. Makanya ya akhi, nasihat buat saya dan kita semua para pemuda, biasakan dari sekarang berbuat taat. Sehingga ketika nanti setelah tua kita biasa di atas ketaatan, mudah bagi jadi kebiasaan dalam hidup kita. Apa yang dimakan oleh Anda, dimakan oleh istri Anda, dimakan oleh anak-anak Anda harus halal. Dan saya sarankan penanya dan teman-teman sekalian ikuti ceramah kami ada di playlist YouTube Bedah Buku Akibat Makanan Haram. Efeknya besar sekali. Ya. Doa tidak diijabah, anak-anak juga bisa jadi durhaka. Kenapa? Itu mulai dari uang haram. Bahkan Syekh Ziyad Abbadi hafidhahullah, salah satu ulama jurnal yang pernah tabligh akbar di kota Makassar, dan saya waktu itu terjemahkan, beliau mengatakan efek daripada harta haram itu sampai pada tingkat bukan mustahil Allah lahirkan dari keturunan dia justru jadi pembunuh dia. Berapa banyak orang yang dari pendapatan haram ini lahir anaknya, kemudian anak itu jadi pembunuh dia karena ingin merampas warisan, ingin merampas tahtanya kalau dia punya kerajaan misalnya atau kepemimpinan. Ya. Kalau ada orang yang berilmu, dia punya ilmu dan dia menyebarkan ilmu, maka cara kita dalam ngalap berkah dengan orang ini gimana Pak? Belajar, datang ke beliau, tanya-tanya masalah agama, sing jenengan raiso ditakokno, sing jenengan pengen ngerti ditakokno. Itulah keberkahan ahli ilmu. Ada orang yang suasananya berbeda. Dia datang ke seorang kiai, orang digolai ilmu nih, saya digolai itu nih. Simbah nyuwun tulung nggih. Niki kula
kok rodok gergesi, sembur. Itukah yang dicari? Di mana nilai keberkahan ilmunya? Oh, enggak ada ilmunya kok. Kalau kita berada di Ka'bah, ngalap berkahnya gimana? Tawaf. Sampean tawaf ibadah. Setelah itu sholat 2 rakaat. Pahalanya besar karena tawaf. Ngalah berkah yang salah, kalau Ka'bah diliwatune, go mulai, go apa? Jimat. Itu kriminal. Ka'bah kemudian diteteli batunya, itu kriminal. Ketangkap itu bisa masuk penjara. Gunting Kiswa aja masuk penjara. Andai kan orang seperti ini yang menguasai Ka'bah, tembok Ka'bah itu entek, Pak. Ada salah satu kuburan dari rumah saya kurang lebih 5 kilo, yang Lamongan ya, rumah Lamongan. Jadi dia ini dianggap wali dan dia dimakamkan di tempat umum. Besok paginya itu tanah gundukannya habis, Pak. Jadi malam harinya itu banyak orang datang ke sana jugui tanah gundukan itu. Jadi keluarganya kaget tuh, kok kuburannya jadi leter? Padahal sebelumnya dibuat gundukan. Akhirnya dijagani. Itu contoh salah dalam ngalap berkah. Orang kalau sudah nggak pakai akalnya, maka sesuatu yang memalukan akan dia lakukan. Makanya bersyukurlah kepada Allah ketika Allah kasih kita anugerah berupa akidah yang lurus, akidah yang benar, ngerti piye carane ngalap berkah sing bener. Ngalap berkah tidak dilarang tapi ada aturannya. Orang yang punya akal sehat, yang hatinya tidak berisi dengki, pasti bisa melihat mana dakwah yang benar. Orang yang hatinya tidak ada kedengkian, dia pasti bisa menilai dakwah yang benar. Dakwah salaf jelas, dari zaman dulu sampai hari kiamat isinya itu aja, tidak akan pernah baru. Yang mereka terangkan adalah isi Al-Quran, isi hadis Nabi, menerangkan kepada manusia pentingnya tauhid, bahayanya syirik, pentingnya mengikuti sunnah Nabi, bahayanya bid'ah. Menerangkan kepada mereka fikih halal dan haram berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tidak sedikit pun mereka menjadikan ucapan mereka sebagai dasar hukum, sebagai dasar dakwah. Ya. Tidak ada nilai-nilai politik dalam kajian mereka. Murni mengajak mereka manusia untuk menyembah Allah, memurnikan ketergantungan hati mereka hanya kepada Allah, memurnikan pengikutan mereka kepada Nabi SAW. Anda melihat tadi ketika azan dikumandangkan, banyak yang berdiri menunggu azan selesai. Dalam bayangan dia, lebih utama mendengarkan azan sampai selesai menjawab daripada langsung sholat tahiyatul masjid. Disinilah diperlukannya ilmu. Mana yang seharusnya didahulukan? Sholat tahiyatul masjid atau mendengarkan azan? Kalau azannya itu azan sholat maghrib, nah, dengarkan azan baru sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau azannya untuk khutbah Jumat, ketahuilah bahwa mendengarkan khutbah Jumat itu wajib, menjawab azan itu sunnah. Sholat 2 rakaat, manfaatkan waktu azan untuk sholat 2 rakaat agar tidak ketinggalan mendengarkan khutbah Jumat. Lebih baik akikah ataukah kurban dulu, Ustaz? Syukron. Afwan, jazakumullah khairan. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, kita lihat dari sisi hukum ya. Dari sisi hukum akikah bagi orang tua ini sangat dianjurkan. Oleh karenanya para ulama berbeda pendapat antara wajib dengan sunnah muakkadah. Yang lebih kuat adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Maka siapapun yang mendapatkan kelonggaran di hari ke-7, di hari ke-14 atau di hari ke-21 dari hari kelahiran, maka silahkan berakikah. Kalau masih belum mampu, di hari setelahnya boleh, kapanpun masih boleh. Ya, orang tua yang belum mampu sampai di hari ke-21 belum mampu untuk akikah, maka silahkan akikah setelahnya, setelah mampu. Ya, karena kullu mauludin marhunun bi aqiqatihi. Setiap anak tergantung dari akikahnya, tergadaikan dengan akikahnya. Ya, ini hadis yang menunjukkan betapa pentingnya akikah. Ya. Kemudian yang kedua tentang korban. Korban juga sama. Ya. Rasulullah SAW mencela barang siapa yang tidak menyembelih, barang siapa yang tidak berkorban padahal mendapatkan kelonggaran, maka jangan mendekat musola kami. Ini juga celaan yang sangat keras. Mampu namun tidak berkorban, jangan mendekat kepada musola kami, kata Nabi SAW. Maka ini juga sama hukumnya sunnah muakkadah.
Sebagian mengatakan wajib, dan wallahu alam ini yang lebih kuat bahwa itu sunnah muakkadah, sangat ditegaskan, sangat dikuatkan. Sebagian khulafa ar-rasyidin sengaja tidak berkorban. Beliau mengatakan, aku sengaja tidak berkorban untuk kali ini agar manusia tahu bahwa korban tidak wajib. Ini salah satu yang menguatkan bahwa itu sunnah yang sangat ditekankan, tidak sampai wajib. Oleh karenanya dari dua hukum ini, mana yang didahulukan? Jawabannya adalah mana yang lebih dahulu datang. Ya, kalau di hari ketujuhnya ternyata duluan, belum saatnya Idul Adha, maka silahkan sembelih untuk akikah. Ketika sudah datang waktunya kurban, ternyata tidak ada kelonggaran, maka tidak wajib. Ya, tapi kalau orang yang mampu, ya silahkan sembelih dua-duanya. Ketika datang kurban, mampu berkorban. Ketika saatnya akikah, mampu juga akikah, alhamdulillah. Kalau duluan yang kurban, waktunya kurban datang duluan, belum saatnya untuk akikah. Ya, ketika sudah berkorban, datang waktunya akikah, ternyata tidak mampu untuk akikah atau belum mampu, silahkan ditunda sampai datang kemampuan, kemudian akikah. Ya, jadi ini perkara yang mudah. Silahkan didahulukan mana yang datang duluan, sunnah tersebut itu yang ditunaikan. Wallahu taala a'lam bissawab. هذا من أكبر الغش للمسلمين، السكوت عن أهل البدع وعدم بيان بدعهم، هذا من الغش للمسلمين. فإذا انضاف إلى هذا أنه يمدحهم ويثني عليهم فهذا أشد وأنكر والعياذ بالله. الواجب على من عنده علم أن يبين البدع والمحدثات وأن ينهى عنها ويحذر منها ولا يسكت. السكوت هذا من الكتمان. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. لا يجوز للمسلم الذي عنده علم أن يسكت على البدع. ويتعين على طالب العلم أن يتعلم اللغة العربية لأنها وعاء الشريعة. ونكرر دائما في هذه الدروس المباركة أن الضعف المستشري في العالم الإسلامي سببه إهمال اللغة العربية بفروعها الأربعة. سبب الضعف المستشري في العالم الإسلامي هذا إهمال اللغة العربية، إهمال النحو، إهمال الصرف، إهمال البلاغة، إهمال المفردات، المعاجم. فلا بد أن نعتني باللغة العربية لأنها وعاء القرآن، فإذا فهمناها سهل علينا الفقه والحديث، وسهل علينا التعبير، وسهل علينا الكتابة، وسهل علينا البيان. إذا أردنا أن نفهم يسهل علينا أن نبين ما عندنا للآخرين. وهذه الأمور ينبغي أن تعلم، وأن الذي لا يعلم اللغة العربية يصعب أن يكون عالما. ما يمكن أن يكون عالما في الشريعة من لا يعرف اللغة العربية. Ustaz, ya. Dulu kan Muhammadiyah, ya, Al-Irsyad, itu kan dituduh Wahabi, Ustaz. Iya, betul. Termasuk juga Persis. Iya, Persis juga dituduh Wahabi. Terus hilang, Ustaz. Hilang redup gitu loh. Iya. Sekarang muncul lagi, tambah keras, Ustaz. Apakah ada apa ya? Negara atau ada paham atau apa yang pihak tertentu yang pihak tertentu yang goreng, memanas-manasi, provokasi, pompori atau memang ini, Ustaz, bermain di situ, Ustaz. Ya, contohnya Syiah gitu atau yang lain, coba. Ya, memang kalau kita lihat sejarah Syiah di Indonesia ini timbul tenggelam. Dan Syiah itu sudah masuk ke Indonesia sejak abad ke-10 Masehi. Dan selalu menimbulkan kontras antara umat. Bagaimana umat Sunni dengan kaum adat diadu di Sumatera oleh Syiah di belakangnya ternyata. Kemudian di Jawa, bagaimana akhirnya Amangkurat I membantai di alun-alun Surakarta 6.000 ulama kiri kedaton. Ternyata setelah kita usut di belakangnya itu ternyata Syiah.
manunggaling kawula Gusti. Jadi begitu juga tuduhan-tuduhan Wahabi ini dari kelas internasional dan nasional itu ternyata di belakangnya selalu Syiah. Ya. Makanya lihat aja, kalangan-kalangan tradisional ini yang kenceng menggulirkan Wahabi, kalau dia tidak dekat dengan orang Syiah, atau dia itu Syiah sendiri sedang bertaqiyah di organisasi itu. Ya, dengan demikian kita harus pahami pihak yang sekarang paling lantang dan dalam sejarahnya yang menggulirkan Wahabi itu adalah Syiah. Cuma dia itu ngait supaya nggak ketahuan. Orientalisme diajak, kaum tradisional diajak, Darwis diajak, supaya membuat satu taktik melempar batu sembunyi tangan, maling teriak maling. Ini yang harus kita pahami. Dan kita juga jangan lupa, sejarah dimanapun Syiah itu ada, pasti yang diserang dulu adalah mereka yang mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena pihak inilah yang nanti paling tahu kebobrokan Syiah itu. Kemudian tahapan kedua, menggulirkan isu-isu Wahabi untuk memojokkan yang mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan tahu kebobrokan Syiah itu. Nah, pihak yang ketiga, mereka mengajak masa-masa yang ini, yang Darwis, yang tradisional, yang orang-orang awam ini, sambil bertaqiyah, kayak bagian dari mereka mengajak untuk menyerang, entah berupa pemikiran atau fisik. Ini yang harus kita pahami. Dan kalau ada orang yang mengatakan bahwa mana bukti radikalismenya di Indonesia, ini orang tidak tahu sejarah. Bagaimana dulu permusuhan mereka dengan Muhammadiyah atas nama Wahabi, banyak korban dari kalangan Muhammadiyah. Begitu juga Al-Irsyad, begitu juga Persis. Sebelumnya juga saya katakan tadi, 6.000 ulama kiri kedaton yang mereka adalah jelas-jelas mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, dan asasnya adalah ahli sunnah wal jamaah. Amangkurat satu difitnah, diojok-ojokin. Kelompok-kelompok ulama ini gak akan bakal dukung kamu, bahkan di belakang akan bakal nusuk dari belakang. Karena disuruh nyembah kaki kamu tidak mau, disuruh sungkem tidak mau. Itu orang Syiah memprovokasi Amangkurat satu itu. Sehingga dengan prinsipnya dia yang sudah terpengaruh dengan akidah manunggaling kawula Gusti ala Syiah, mengatakan kalau saya itu Tuhan, maka apa saja yang saya lakukan adalah sah, maka saya membunuh mereka juga sah. Saya membantai mereka sah. Makanya 6.000 diambil semua, dibantai satu persatu di alun-alun Surakarta. Ini sejarah berdarah Syiah di Indonesia. Allah. Pada zaman Rasulullah, para sahabat juga membaca syair di masjid, seperti dalam hadis Sa'id Musayyib. Sehubungan dengan ini, sebagian orang mengatakan boleh melantunkan syair yang berisi puji-pujian nasihat. Pertama, sahabat ini hanya sekali-kali aja nggak kebiasaan. Itu pun juga Zaid bin Thabit ya, ditegur oleh Umar. Lalu Zaid berkata, aku pernah bersyair di hadapan orang yang lebih baik dari kamu, hai Umar. Syair Rasulullah SAW, tapi dia tidak mengingkarinya. Tapi Zaid tidak memperbanyak dan tidak menjadikan kebiasaan tiap hari. Sekali-kali saja. Bahkan Rasulullah mengatakan, la'an yumla'a ya, batnu ahadikum qayhan wa sadidan. Lebih baik seseorang itu dipenuhi perutnya dengan darah dan nanah daripada dipenuhi dengan syair. Lihat, bersyair boleh, tapi Rasulullah melarang terlalu apa? Sering bersyair, nggak boleh. Makanya Imam Syafi'i mengatakan syair boleh, tapi dengan syarat jangan memperbanyak. Makanya para sahabat bersyair di saat dibutuhkan saja, sekali-kali saja. Jadi perbuatan hasan ini jangan dijadikan dalil untuk kemudian apa? Membiasakan syair di masjid. Justru Pak, di dalam Al-Quran itu masjid itu untuk apa? Untuk disebut padanya nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ketika Rasulullah menegur seorang sahabat, seorang Arab Badui yang kencing di masjid, apa kata Rasulullah? Inna hadzal masjid la tasluh
Ya, lidzalik. Masjid ini bukan untuk itu. Wa innama huwa lidzikrillah wassalah. Tapi ia untuk zikir kepada Allah dan sholat. Maka dari itu, Pak, berdalil dengan hadis yang seperti ini, yang sebagian sahabat melakukannya sekali-kali, kemudian dijadikan dalih untuk boleh terus-menerus, salah. Karena kita harus melihat perbuatan sahabatnya tersebut. Yang kedua, syair yang mereka dendangkan pun juga syairnya pertama bukan dengan lagu-lagu yang diindah-indahkan. Sebatas rajaz, kata Ibnu Jauzi dalam kitab Talbis Iblis. Ya. Makanya akal Islam kita harus melihat bagaimana praktek para sahabat dan para ulama dalam memahami hadis seperti itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Saudara atau saudari Nur Hasanah di Jawa Timur bertanya, saat ini saya memiliki sebidang tanah yang sebagian uang pembeliannya dari pinjaman di bank. Sampai saat ini pelunasan belum selesai. Apa yang harus saya lakukan dengan tanah tersebut? Karena saya membutuhkannya untuk membangun tempat tinggal nantinya. Bagaimana cara kami menyikapi hal tersebut? Ya, terima kasih kepada saudari Nur Hasan atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Tidak diragukan bila pembiayaan yang mengandung unsur bunga itu adalah satu praktek riba, dan itu tentu haram. Namun, kita semua juga telah memahami bahwa dalam praktek riba itu melibatkan dua belah pihak. Pihak pemungut riba, yaitu rentenir atau yang kreditur yang menghutangi dengan bunga, dengan korbannya, lintah darat dan korbannya. Maka lintah darat, yaitu rentenirnya, dia menanggung dosa, haram perbuatannya. Keuntungan yang didapat dari praktek riba ini juga haram. Rasulullah SAW bersabda, dirhamun akaltahu minar riba a'zamu indallahi min 36 zinyatun yajniha rajul. Artinya, satu dirham yang engkau santap dari hasil praktek riba, dosanya di sisi Allah lebih besar dibanding perzinaan sebanyak 36 kali. Bukan karena zina itu dosa yang ringan, tetapi terlalu besarnya dosa riba. Adapun Anda sebagai nasabah, sebagai korban, maka Anda tidak makan riba. Justru Anda berada di pihak yang dizalimi. Karena Anda berutang 100 juta, harus mengembalikan 150. Ini adalah riba. Sehingga walaupun ada praktek Anda itu haram, tidak diragukan, dan Anda berdosa. Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu riba akilahu wa mukilahu wa katibahu wa syahideh. Allah melaknat riba, yang memakannya, pemungutnya, rentenirnya, yang memberinya, yang menulisnya, notarisnya misalnya, wa syahideh, dua saksinya. Kemudian kata Nabi mengatakan, hum fil itsmi sawa, dosa mereka sama. Tetapi apa yang Anda beli dengan praktek riba tersebut, dengan pembiayaan bank, itu halal untuk Anda gunakan. Karena itu Anda beli dengan uang Anda sendiri. Tetapi Anda telah berdosa besar, telah menjadi bagian dari praktek riba. Karena itu solusinya segera lunasi. Sebisa mungkin Anda melakukan renegosiasi hutang. Kalau memang bisa dilakukan, sehingga Anda hanya membayar pokok hutang saja, maka itulah yang harus Anda lakukan. Kalau tidak, maka segera lunasi agar Anda segera terbebas dari mata rantai praktek riba. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan yang pertama. Kami pernah akan safar, di tengah perjalanan lalu mendengar adzan duhur. Kami jamak qashar, sholat duhur dan asar. Qadarullah sekarang kemudahan di jalan. Lancar sampai di tempat pas ketika adzan asar. Bagaimana Ustadz dengan sholat yang sudah terlanjur kami jamak? Apakah itu sah? Ya, jadi lancar jalannya Ustadz. Jadi dia sudah menjamak terlebih dahulu. Padahal sampai di tempat tujuan itu waktunya masih ada untuk sholat ini, ya sholat asar, atau mungkin belum masuk sholat asar.
ya baru adzan asar, tapi sudah menjamak duluan. Apakah termasuk sah jamak yang seperti itu dan qashar yang seperti itu? Barakallahu fiik, silakan Ustaz untuk dijawab. Mohon izin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini atau kebagian pertama ini. Mestinya para guru kita dulu ini. Tapi kita husnudzon aja, jadi anak dikasih pertama supaya nanti insya Allah ta'ala bisa dikoreksi sama ustadz-ustadz kita, insya Allah ditambahi, dikurangi, direvisi. Berkaitan dengan tadi yaitu tentang salah satu masalah safar atau masalah fikih tentang jamak dan qashar. Kemudian setelah sampai kepada tujuan masih mendapati waktu sholat berikutnya. Ya sudah jamak qashar antara duhur dengan asar, nyampe rumah ternyata masih mendapati waktu sholat asar. Apakah perlu mengulang lagi ataukah sudah sah jamak dan qasharnya? Itu ya Ustaz? Iya. Baik. Bismillah, mohon izin Ustaz. Mungkin nanti ditambahi Ustaz. Jadi pertama ayolah ikhwah, qashar dan jamak itu adalah salah satu rukhsah dari rukhsah Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan kepada kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kesulitan untuk kita. Alhamdulillah, salah satu kaidah ya dan salah satu karakter Islam, salah satunya adalah mudah. Innad dina yusrun. Makanya kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kemudahan Allah berikan kepada kita dengan qashar, jamak. Karena biasanya orang kalau safar ini banyak kebutuhannya, capek, lelah dan sebagainya. Ya. Namun perlu digarisbawahi juga bahwa antara qashar dengan jamak itu bukan satu paket. Artinya bisa saja orang itu qashar tapi tidak menjamak. Bisa jadi menjamak tanpa qashar. Qashar patokannya adalah safar. Kalau antum nggak safar jangan qashar. Ya. Tapi kalau jamak lebih luas. Bisa karena safar, bisa karena sakit, bisa karena hujan yang deras sehingga memberatkan, ya, dan lain sebagainya dari udzur-udzur. Bisa juga orang menggabung antara qashar dengan jamak, tapi maksud saya bukan satu hal yang paket yang mesti harus kalau qashar itu mesti jamak. Oleh karenanya, kalau kita mengambil rukhsah untuk qashar ya dan merasa bahwasanya tidak perlu untuk menjamak, maka ya tidak perlu untuk menjamak. Tapi kalau kita mengambil karena merasa itu ada kebutuhan, maka silahkan, karena qashar juga adalah bagian safar itu adalah bagian dari hajah, kebutuhan juga yang membolehkan bagi kita untuk menjamak sholat. Kalau kita sudah mengqashar sekaligus juga sudah menjamak, dan itu adalah sudah diizinkan oleh Allah SWT, sudah rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka silahkan diambil dan tidak perlu untuk kita mengulangi sholat lagi, karena apa yang antum lakukan sudah sah, sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ini nanti mungkin habis ini kita sholat qashar sekalian jamak. Ya, ternyata mungkin ada yang dekat, mungkin malah saya mungkin ya, nggak nyampe asar mendapati waktu asar. Maka di sini ya tidak ada kewajiban bagi saya untuk sholat asar lagi, karena saya sudah sholat dan itu sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau misalkan mau sholat lagi, maka tidak mengapa juga, dan itu dihukumi sebagai sunnah. Dihukumi sebagai sunnah. Kalau misalkan mendapati jamaah sholat asar, ya, kemudian saya mau sholat lagi, maka itu tidak mengapa, dan itu dihukumi sebagai sholat sunnah. Ya, wallahu a'lam bissawab. Kemudian terkait masalah tabarruk dini, ada sebuah kaidah. Barang siapa yang melakukan tabarruk atas nama agama atau tabarruk dini, sementara tidak didukung dalil, maka dia melakukan perbuatan bid'ah.
Kita ulangi. Barang siapa yang melakukan tabarruk dini, tabarruk atas nama agama, namun tidak didukung oleh dalil, berarti dia telah melakukan perbuatan bid'ah. Contohnya Pak, contoh, ada orang yang berdoa di kuburan. Setiap kali dia berdoa, yang dicari kuburan. Kau mau ke kuburan mau ngapain? Saya punya hajat, mau tes CPNS. Saya mau berdoa di kuburan. Betul dia tidak minta kepada ahli kubur, dia mintanya kepada Allah. Dan yang dipanggil Allah, Rabbana, Rabbana, Rabbi, Rabbi, ya Allah, berikanlah aku rizki, berikanlah aku kelancaran dalam berkarir dan seterusnya. Yang dia minta Allah. Tapi dia meyakini kalau doa ini saya baca di kuburan akan lebih cepat mustajabnya. Sehingga dia ngalap berkah agar doanya mustajab di tempat yang diyakini itu sebagai tempat mustajab padahal tidak ada dalil. Apa hukumnya? Dia telah melakukan perbuatan bid'ah. Baik, berdoa di kuburan itu ada 4 macamnya. Yang pertama, mendoakan jenazah sebagai bentuk amalan yang kita lakukan ketika ziarah kubur. Bagian ini yang disyariatkan. Sebagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika ziarah kubur, bacalah assalamualaikum ya ahla diyari qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lalahikun nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Maka ini mendoakan kebaikan untuk penghuni kubur. Yang kedua, datang ke kuburan namun tujuannya untuk kepentingan pribadi, bukan mendoakan penghuni kubur. Sehingga dia datang dengan membawa hajat. Kalau dia nggak punya kepentingan pribadi, dia nggak datang ke kuburan. Mau tes CPNS, kuburan rame. Lagi musim UN, kuburan rame. Ketika ada orang punya masalah, dia datang ke kuburan, terus berdoa. Yang dia minta Allah, tapi diiringi dengan keyakinan, kalau saya lakukan di sini cepat mustajab. Ini perbuatan bid'ah. Yang ketiga, dia berdoa untuk kepentingan pribadi di kuburan. Dia berdoa untuk kepentingan pribadi di kuburan yang dipanggil ahli kubur. Namun dia meyakini bahasanya Allah yang mengabulkan doanya, bukan ahli kubur. Sehingga maksud dia dengan berdoa di kuburan adalah ingin agar doanya diantarkan oleh penghuni kubur. Perbuatan seperti ini syirik akbar, menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Misalnya ada orang mau nikahan, lalu dia ingin agar kegiatan nikahnya lancar, baik akadnya maupun resepsinya. Kemudian dia datang ke kuburan. Simba nyuwun pangapunten niki putune badhe rabi. Nyuwun pangestu, mintakan kepada Allah agar nanti Allah memberikan keberkahan bagi pernikahan saya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah nonton videonya ya. Ada orang yang berkomunikasi dengan bapaknya. Ini gue lagi seret duitnya, mintakan kepada Allah biar lancar rezeki saya. Ini saya juga lagi seret, ini punya masalah ini, mintakan kepada Allah agar ini, agar ini. Dia komunikasi dengan penduduk kubur, dengan ahli kubur, dengan bapaknya yang sudah mati di kuburan, dengan harapan agar ruh ayahnya nanti akan menyampaikan doanya kepada Allah, kemudian dia lebih cepat mendapatkan pengabulan doa. Perbuatan ini syirik akbar. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Az-Zumar, ketika orang musyrikin ditanya oleh Nabi SAW, mereka menjawab, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah aku menyembah kepada mereka kecuali tujuannya adalah agar mereka semakin mendekatkan aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat Yunus Allah juga berfirman, walladzina yad'una min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa yaquluna haula'i syufa'a'una 'indallah. Orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, padahal yang mereka sembah itu tidak bisa memberikan manfaat maupun madarat, mereka mengatakan haula'i syufa'a'una 'indallah. Makhluk-makhluk ini nanti akan memberikan syafaat kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Syafaat di mana yang dimaksud? Syafaat dalam bentuk mengantarkan doa, agar doanya lebih cepat mustajab. Ini perbuatan orang musyrikin di masa jahiliyah dan disebut oleh Allah sebagai beribadah kepada selain Allah. Yang keempat, berdoa di kuburan yang dipanggil adalah penduduk kubur dengan keyakinan penghuni kubur ini bisa mengabulkan doanya. Ini tidak ada muslim yang melakukannya dan tidak ada orang kafir musyrikin yang melakukannya. Karena ini syirik rububiyah. Selama dia mengakui Allah yang Maha Kuasa, dia tidak akan melakukan praktek seperti ini. Maksud saya adalah orang yang meyakini Allah Subhanahu wa taala
ada dan dia maha kuasa, dia meyakini yang mengabulkan doa hanya Allah. Sehingga dia tidak akan mungkin meyakini kalau penduduk kubur ini bisa mengabulkan doanya. Penghuni kubur tidak bisa mengabulkan doanya. Wallahu ta'ala. Baik, maka dari penjelasan tadi, yang dimaksud dengan bentuk tabaruk di kuburan yang sampai derajat bid'ah, dia mintanya kepada Allah tapi diiringi dengan keyakinan bahwa di tempat ini doa saya akan lebih mustajab. Dan ini tidak sampai masuk pada derajat kesyirikan. Wallahu a'lam.